Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran etika dan estetika dalam bidang tata busana, yang mana kita akan membahas tentang kasus kontroversial pada dunia fashion internasional. Mari kita bahas. Nah, di sini kami memilih satu kasus kontroversi kampanye iklan Balenciaga pada November 2022 tahun kemarin, yang melibatkan pelanggaran etika dalam representasi anak-anak dan objek seksual di dunia fashion. Kasus ini relevan dengan bidang tata busana karena menyangkut etika dan periklanan fashion dan estetika representasi budaya. Nah, pada tahun 2022, tepatnya pada bulan November nih, rumah mode Balenciaga atau merek Balenciaga, pasti kalian tahu kan, mereka ini meluncurkan suatu kampanye iklan untuk produk barunya di musim gugur. Tetapi kampanye iklan ini menampilkan foto-foto anak-anak kecil, di mana itu memegang tas-tas dari Balenciaga. Satu kejanggalan yaitu tas-tas tersebut ditempatkan di dekat boneka seks yang berukuran besar dan dengan peralatan bondage seperti borgol dan Tali. tali. Salah satu foto menunjukkan seseorang anak laki-laki duduk di atas sofa dengan boneka seks yang di belakangnya, yang terlihat seperti bagian dari settingan dari rumah tangga. Kampanye ini dipublikasikan di akun resmi Instagramnya Balenciaga. Namun, kasus ini memicu kemarahan para netizen karena dianggap mempromosikan eksploitasi anak-anak dan menormalisasikan objek seksual di sekitar anak-anak. Balenciaga akhirnya meminta maaf dan menghapus kampanye tersebut setelah protes luas. Nah, di sini mari kita analisis pelanggaran yang terjadi di dalam kampanye ini. Dari segi etika, kampanye ini melanggar prinsip-prinsip etik dalam tata busana seperti tanggung jawab sosial dan perlindungan anak-anak. Etika fashion menekankan bahwa periklanan harus menghindari eksploitasi, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, dengan menetapkan atau menempatkan anak-anak di dekat objek seksual atau di dekat objek yang menggambarkan gambar seksual. Balenciaga secara tidak sengaja atau sengaja mempromosikan normalisasi pedofilia atau eksploitasi seksual Yang bertentangan dengan kode etik internasional seperti UN Convention on the Rights of the Child. Ini juga melanggar etika representasi budaya karena fashion seringkali mencerminkan nilai-nilai sosial dan kampanye ini gagal menghormati batasan moral. Dari segi estetika, kampanye ini menunjukkan pelanggaran estetika kontemporer yang meningkatkan keindahan, harmoni, dan konteks budaya. Estetika fashion modern menghargai desain yang elegan dan bermakna, bukan yang provokatif tanpa tujuan. Di sini, etika terganggu karena gambar-gambar tersebut tidak harmonis, yang mana anak-anak yang polos dikontraskan dengan objek dewasa yang kasar, menciptakan ketidaknyamanan visual dan emosional. Nah, ini melanggar prinsip estetika seperti good taste dalam fashion, di mana desain harus mempertimbangkan nih apa aja dampak emosional dari penonton, dan juga bukan hanya kejutan untuk viralitas dari mode Balenciaga tersendiri. Nah, pelanggaran ini memiliki dampak yang sangat serius. Secara langsung, Balenciaga kehilangan reputasi dan kampanyenya yang dilakukannya kemarin itu dihapus. Kemudian CEO-nya meminta maaf. Tetapi, walaupun sudah meminta maaf, brand merek Balenciaga ini mendapat boykot dari konsumen dan juga dari selebritas yang terkenal. Seperti salah satunya itu Kim Kardashian. Secara finansial, saham perusahaan turun secara drastis, dan kampanye ini merugikan citra merek sebagai simbol kemewahan. Lebih luas, ini memicu diskusi global tentang etika di industri fashion, mendorong kampanye cancel Balenciaga di media sosial. Dampak sosialnya termasuk peningkatan kesadaran, tetapi juga
eksploitasi anak-anak dalam media terutama yang terlibat nih, karena pasti mereka mendapatkan masalah psikologis pada diri mereka. Di bidang tata busana, ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan konsumen dan mempengaruhi tren fashion masa depan. Untuk menghindari pelanggaran serupa, alternatif solusinya adalah menerapkan etika dan estetika yang lebih ketat. Dari segi etika, merek fashion harus melakukan review internal sebelum kampanye diluncurkan, melibatkan ahli estetika dan psikolog anak, gunakan model dewasa untuk tema provokatif, dan hindari representatif yang bisa diinterpretasikan sebagai eksploitasi. Solusi praktis, adopsi kode etik seperti Fashion Pact yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, dari segi estetikanya nih, fokus pada desain seperti yang harmonisnya dan bermakna. Misalnya nih, kampanye yang menekankan keindahan budaya tanpa elemen kontroversial. Atau fotografer yang memahami konteks dari budaya. Dari segi estetikanya nih, fokus pada desain yang harmonis dan bermakna. Misalnya, kampanye menekankan keindahan budaya tanpa elemen kontroversial. Jalan alternatifnya nih, seperti kolaborasi dengan seniman atau fotografer yang memahami konteks budaya. Seperti kampanye yang menyerayakan keragaman tanpa provokasi. Secara umum, industri fashion bisa belajar dari kasus ini dengan pendidikan etika untuk desainer dan kampanye kesadaran tentang dampak visual. Kesimpulannya dari semua masalah ini, kasus Balenciaga ini mengingatkan kita bahwa etika dan estetika dalam busana bukan sekedar tentang keindahan nih, tapi juga tentang tanggung jawab dari moral itu. Pelanggaran seperti ini dapat merusak merek dan masyarakat, tetapi dengan solusi yang tepat, kita bisa menciptakan fashion yang lebih baik. Mari kita jadikan pelajaran ini untuk mendukung industri yang etis dan estetis. Terima kasih telah menonton video kami, semoga informasi kami bermanfaat untuk kita semua. See you next vlog!